Oke, bismillah ya. Sekarang gangguan jiwa tipe keempat. Ini gangguan jiwa karena masalah spiritual. Ini harusnya agak panjang ya. Ketika kita merasa kehilangan makna hidup, kita merasa jauh dari Tuhan. Nah, kata Ibnu Sina, ambil terapi jenis spiritual. Terapi spiritual itu komponennya 3. Doa, zikir, dan meditasi. Menenangkan diri, uzlah. Doa bisa membantu kita menemukan kedamaian batin. Zikir bisa membantu kita fokus pada hal-hal yang positif. Meditasi bisa membantu kita menenangkan pikiran dan tubuh. Jadi jangan lupa Ibnu Sina itu pikirannya lengkap. Nanti kitab-kitabnya belakangan juga tidak hanya filsafat, tapi corak tasawuf, corak mistiknya juga kuat. Beliau juga menulis misalnya falsafah masyrikiyah, filsafat timur. Beliau juga punya cerita-cerita seperti Hai bin Yaqdhan. Hai bin Yaqdhan itu yang lebih nulis cerita itu dulu ya Ibnu Sina, meskipun nanti nama tokohnya diambil oleh Ibnu Tufel untuk menulis cerita yang sama tapi dengan plot yang berbeda. Ada banyak cerita-cerita spiritual yang ditulis oleh Ibnu Sina karena beliau juga concern dengan masalah-masalah spiritual. Bahkan di falsafah masyrik itu ya beliau melihat bahwa manusia itu ada secara spiritual, ada tipe abid, ada tipe zahid, ada tipe arif. Abid itu orang yang menghidupkan spiritualitasnya lewat jalur ibadah. Rajin sholat, rajin puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Ini tipe abid. Ada tipe zahid. Tipe zahid itu seperti para sufi yang melakukan uzlah, takholak bi ahlakillah dan lain sebagainya. Ini tipe zahid, menjauh dari godaan dunia, keramaian dunia, memantapkan diri hanya menuju Allah saja. Ini namanya tipe zahid. Kemudian yang terakhir tipe arif. Tipe arif itu orang yang sudah mengalami pencerahan, orang yang sudah kasyaf, sudah ma'rifat, sudah ngerti hakikat segala sesuatu. Ini tipe arif. Ada abid, ada zahid, ada arif. Kalau kalian tipe apa? Abid kah? Sholatnya masih bolong-bolong Pak, tidak berani bilang abid. Zahid apalagi Pak? Arif sangsoyo. Tapi ini jalur-jalur untuk menghidupkan spiritualitas kita. Nanti orang yang menempuh jalur ini ingin menghidupkan spiritual, namanya adalah murid. Murid itu ya secara letterlek kan orang yang menginginkan. Murid itu ya secara letterlek kan orang yang menginginkan. Tentu saja murid nanti dituntun oleh mursyid, orang yang menuntun, menunjukkan. Jadi baik, masalah spiritual, orang menyebutnya hari ini ada istilah krisis spiritual. Krisis spiritual itu tidak sekedar lupa Tuhan, tapi orang merasa kosong, merasa hampa, hilang makna. Mungkin kalian sering bertanya pada dirimu, hidup kok seperti ini ya? Apa gunanya aku hidup?
Apa pentingnya sih aku hadir di dunia ini? Ini krisis-krisis spiritual. Jadi, apa makna diriku? Apa makna kehadiranku? Siapa sih aku ini? Aku dulu tidak minta kok dihadirkan sekarang. Itu kalau kalian lelah dengan hidupmu sampai selevel itu, kalian sedang mengalami krisis spiritual. Kalian merasa tidak bernilai, tidak bermakna. Krisis spiritual itu biasanya diawali dari, tadi sudah sedikit saya sebut, kalian lupa tujuan. Kalian tidak tahu hidupmu itu mau kemana. Dan dulu asalnya dari mana. Ini kalau orang Jawa konsep ini disebut sangkan paraning dumadi. Kalian lupa aspek ini sehingga kalian kelelahan sendiri. Kalian lupa bahwa hidup ini dulu asalnya dari mana dan besok mau menuju kemana. Kalian anggap hidupmu itu ya seputar aktivitasmu sehari-hari itu saja. Yang mahasiswa menganggap hidup itu ya seputar kuliah, kos-kosan, pacaran, mungkin seputar itu saja. Padahal tidak sekedar itu, kalian dihadirkan oleh Allah untuk hidup. Nah, kalau ada yang mengalami begini, batinmu sedang sangat lelah, berarti kalian sedang mengalami krisis spiritual. Hal yang sama sering disebutkan berhubungan dengan peradaban Barat yang terlalu positivistik. Kalau teman-teman baca tulisannya Saidusena Nasr, itu Barat itu maju luar biasa, tapi dia melupakan satu unsur yang sebenarnya esensial, fitri dalam diri manusia, yaitu aspek spiritual. Sehingga kemudian belakangan kan banyak orang Barat yang kemudian geser ke ranah spiritualitas. Baik ya, kalian coba ya mulai introspeksi. Ya, hidup kita ini lengkap sih, ada fisik jasadnya, tadi ada emosinya, ada mentalnya, ada jiwanya, dan ada unsur spiritualitasnya. Semuanya harus waras. Kalau ada yang tidak waras, ya hidupmu akan tidak seimbang, timpang. Jadi keywordnya konsep kesehatan mentalnya Ibnu Sina adalah keseimbangan. Makanya tadi cairan-cairan tadi tidak ada kok, harus cairan ini saja, tidak ada. Ya semuanya penting tapi jangan berlebihan. Jangan ada yang terlalu dominan, nanti akan menyusahkanmu. Baik, nah solusi apa kalau kalian mengalami krisis spiritual? Ya terapi spiritual. Yang pertama doa. Doa itu tidak sekedar minta pada Tuhan, tapi juga kesadaran kita bahwa kita itu lemah. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, maka kita perlu intervensi, perlu Tuhan membantu kita. Jadi, dan bukan masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan kalau dalam konteks ini, tapi kesadaran kita bahwa Tuhan selalu ada, selalu hadir, dekat dengan kita, itu sudah membuat kita nyaman. Jadi yang kesadaran ketuhanan, kesadaran ilahiyah inilah yang selama ini sering lepas dari keseharian kita. Sekali-sekali kalau teman-teman bisa ya, coba dicek dalam sehari kira-kira berapa menit atau berapa puluh menit, syukur-syukur ada ndak 1 jam teman-teman melakukan aktivitas dengan sadar bahwa Allah sedang mengawasiku, Allah selalu dekat dengan aku. Pernah ndak begitu? Mungkin sedang kuliah sih dengan dosen, saya kuliah kayak gini, ya Allah mengawasi loh ya saya. Nah itu pernah, kesadaran ini kira-kira berapa persen muncul dalam hidup kita? Wong kadang-kadang sholat saja tidak ada kesadaran itu kan juga. Padahal sholat itu momen ketika kita berhadapan-hadapan dengan Allah, tapi kesadaran itu juga tidak muncul. Kayak kita ngobrol dengan orang, tapi kita tidak peduli yang kita ajak ngobrol siapa.
Ya untungnya Allah itu sangat sayang dengan kita. Baik. Oke ya, ini krisis spiritual. Selain doa juga ada zikir. Zikir itu ya makna letterleknya ingatan dan sebutan. Jadi pikiran kita senantiasa dalam kesadaran Tuhan dan mulut kita senantiasa menyebut namanya, terus itu disebut zikir. Meditasi ya aktivitas menenangkan diri. Kalau dalam Islam ada istilah iktikaf, berhenti sejenak, ada istilah muhasabah, ada istilah tafakur, itu setara dengan itu. Menghidupkan mindfulness dulu pernah kita bahas. Jadi ini krisis spiritual. Krisis spiritual ini gejalanya paling samar. Kalau krisis sebelumnya teman-teman stres, teman-teman depresi, teman-teman marah, itu kan kelihatan. Tapi begitu krisis spiritual tidak kelihatan. Hanya kita yang tahu, karena berhubungan dengan dimensi batin kita yang agak dalam. Mungkin kelihatan orangnya sabar, tidak stres, nyaman, bisa menikmati hidup, tapi sebenarnya dia merasa hampa, merasa dirinya kosong. Nah itu bisa saja begitu. Makanya ini teman-teman harus lebih dalam melihat dirinya untuk melihat kalau ada masalah-masalah spiritual. Baik, ambil nafas dulu sebentar. Kalian sudah 1,5 jam ini dapat materi kesehatan mental ya. Masih ada 30 menit, kita masuk ke beberapa quote yang menurut saya menarik dari Ibnu Sina. Yang pertama, ini quote-nya bahasa Arab ya, tidak apa-apa, anggap saja ngaji kitab kuning. Ini menarik, kata beliau, musakinatul auja'i al-masyu at-tawilu wal insighalu bima yufrihul insan. Musakinatul auja itu pereda nyeri. Itu mungkin bahasa Arabnya apa? Paracetamol. Ya, itu musakinatul auja. Pereda nyeri itu apa? Al-masyu at-tawilu, jalan-jalan. At-tawilu yang jauh. Healing. Nah, bahasamu hari ini healing. Ya biasa, kalau kamu sedang pusing terus teman mengejak jalan-jalan yuk tak traktir, langsung sembuh mesti pusingnya. Jadi al-masyu at-tawilu. Tapi yang menarik yang kedua, wal insighalu bima yufrihul insan. Dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang membahagiakan orang lain. Itu bisa menghilangkan nyeri. Kalian mungkin tadi mengalami krisis-krisis. Kalian mungkin tadi mengalami krisis-krisis jiwa, krisis mental, stres, depresi, bingung, marah, cemas, dan lain sebagainya. Coba kalian hilangkan dengan cara apa? Sibuklah berkontribusi untuk orang lain. Kecemasanmu, rasa depresimu mungkin banyak terkikis. Karena secara sekaligus ketika kamu berbuat baik pada orang lain, sebenarnya kalian sedang menegaskan dirimu bahwa ternyata aku ini penting juga ya. Ternyata aku ini ada gunanya juga ya. Ternyata aku ini meaningful juga dalam hidup ini. Itu menggembirakan. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang lain, itu sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kan itu ada hadisnya yang begitu. Dan ini memang makna langsungnya begitu. Begitu kita mampu berbagi kebaikan pada orang lain, muncul, kalau bahasa psikologi namanya self-esteem, kebanggaan diri. Alhamdulillah, meskipun kecil, aku bisa bantu orang lain. Meskipun sepele, hidupku ternyata bermakna juga. Nah
Nah, itu yang disebut al-insighal bima yufrihun nas. Ya kalau yang pertama al-masyu atau wil itu memang untuk meringankan hati, maksudnya keluar-keluar sana loh, jangan stuck di situ terus. Kalau kamu di kamar terus murung, terus mengurung diri, ya tidak longgar hidupmu. Biar tidak sumpek lagi, tidak stres. Coba lihat keluar-keluar. Ya ke sekitar-sekitar lah. Pak, saya tidak punya uang, Pak, keluarnya paling ke kos sebelah. Tidak apa-apa, mungkin di kos sebelah kamu akan ketemu temanmu yang lebih susah daripada kamu. Itu kan kamu terus bersyukur, alhamdulillah nasibku jelek tapi ternyata ada yang lebih jelek. Itu gunanya kamu healing-healing, jalan-jalan keluar. Nah, ini menarik ya satu kalimat ini, musakinatul auja. Lanjut, quote kedua. Nah, ini wanti-wanti dari beliau. Ini yang kadang-kadang kita berat menjalankannya. Ihdharul batnah. Jagalah benar-benar perutmu. Fa inna aksaror ilali innama tatawalladu min fudulit to'ami. Sesungguhnya sebagian besar penyakit itu muncul dari berlebihan makan. Ini nanti hubungannya dengan diet ya. Makanlah yang tepat sesuai kebutuhanmu. Tidak hanya yang bergizi, tapi termasuk tadi ya, yang sesuai kondisi mentalmu. Mungkin kamu perlu memperkuat unsur apa, melemahkan unsur apa. Karena kuncinya ada di makanan. Maka peringatannya Ibnu Sina, ihdharul batnah. Khawatirlah dengan perutmu. Jadi jaga. Karena perut kita itu sifatnya sangat toleran, terbuka. Apa saja kita masukkan, dia terima. Kalau mulut kan enggak. Mulut itu pahit, kita muntahkan. Enggak enak, kita lebah. Tapi kalau perut, kita isi apa saja, dia oke. Makanya kita harus menjaganya dari luar. Karena di dalam dia welcome saja sih, kita kasih apa. Sarapan gorengan oke. Nanti makan siang gorengan lagi oke. Malam-malam gorengan lagi oke. Seminggu 7 hari Indomie terus oke, enggak apa-apa. Dia nerima saja. Padahal kunci kesehatanmu ada di situ. Ada yang bilang perut itu otak kedua, kepala kedua kita. Jadi sebagian besar penyakit jalurnya di situ. Maka perhatikan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Baik, ini quote kedua. Kita lanjutkan, ngaji lagi. Al-musta'iddu lisyai' takfihi ad'afu asbabihi. Orang yang siap, boleh juga diterjemahkan orang yang sedia, orang yang mau terhadap sesuatu, itu takfihi, cukup baginya ad'afu asbabihi, sebab yang paling lemah, paling ringan, tidak masalah. Misalnya begini loh, kalian misalnya tadi disuruh olahraga, disuruh mengatur makan yang tertib, disuruh apa saja macam-macam tadi yang disuruh ya. Itu kalau memang teman-teman mau, tidak perlu alasan banyak, tidak perlu bikin argumen ini itu, jalan sudah. Tapi kalau dasarnya memang ogah-ogahan, tidak mau, diberi alasan berapapun tidak cukup. Dasarnya memang tidak mau. Disuruh olahraga misalnya, wah alasanmu banyak. Pak, yang rajin olahraga tiba-tiba meninggal juga banyak. Yang rajin olahraga tapi terus sakit-sakitan juga ada. Jadi kamu akan cari 1001 alasan karena aslinya kamu tidak mau memang.
Jadi ini mungkin untuk pelajaran kita ya, kalau kamu ngajak-ngajak temanmu apa, entah itu untuk kebaikan apa, acara apa, kok dia nyari 1001 alasan untuk tidak ikut dan tidak mau, jangan kamu paksa, itu memang dia tidak mau. Gitu. Yuk ikut yuk jadi panitia ini, ikut ngurusi ini yuk. Wah, saya besok ada jadwal kuliah. Enggak kok, tadi dosennya bilang besok kosong kok. Oh iya ya, saya lupa, besok saya mau ada acara apa gitu. Itu sebenarnya ya kamu paham lah dia enggak mau. Kalau dia mau, al-musta'id lisyai', kalau dia memang siap dan mau, tidak perlu alasan berat, tidak perlu alasan banyak-banyak. Ad'afu asbabihi cukup. Alasan paling sederhana, mungkin juga sepele pun cukup. Ini sebenarnya sindiran ya. Mungkin sebagian besar yang saya sampaikan tadi kalian setuju, tapi kenapa kok tidak jalan? Karena kalian tidak mau dan tidak menyiapkan diri. Makanya terus mencari dalih saja, mencari alasan saja. Oke, itu sindiran ya buat kita. Lanjut. Nah, ini agak filosofis. Ufaddilul hayat al-qasirah wal wasi'ah alal hayatid doyikoh wat tawilah. Kata Ibnu Sina, aku lebih memilih hidup yang pendek tapi luas daripada hidup yang sempit meskipun panjang. Bisa dipahami ya? Ini mungkin sederhananya, aku tidak minta umur yang terlalu panjang, pendek juga tidak apa-apa, tapi luas. Luas ini maknanya bisa macam-macam. Makna pertama luas itu kamu ngalami macam-macam, mengeksplorasi apa saja sesuai yang kamu inginkan. Jadi umur saya sih tidak panjang, tapi saya ngerti mana-mana dan ngerti apa-apa, ngerti macam-macam. Ini daripada umur panjang yo tidak ngerti mana-mana, hidupnya itu terus begitu, terus tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Itu namanya al-hayat ad-doyikoh, hidup yang sempit. Yo kalau bisa memang al-hayat al-wasi'ah wat tawilah. Cuma kan itu karepmu. Kalau disuruh milih, kata Ibnu Sina, ya ndak apa-apalah, ndak terlalu panjang usia tapi luas. Luas juga bisa kalian artikan kebermaknaan hidup. Jadi meskipun usiaku tidak terlalu panjang, aku bisa memberi banyak manfaat ke orang yang sangat banyak, sangat luas. Nah, jadi itu lebih aku pilih daripada usiaku panjang tidak ada gunanya. Nah, ini yang jadi idealnya Ibnu Sina. Makanya beliau sepanjang hidupnya sibuk sekali berkarya, mengeksplor kemana-mana. Biar apa? Dia bisa luas, memberi tambah banyak, mengeksplor lebih banyak. Jadi di usia yang tidak terlalu panjang, beliau bisa kemudian menulis 450. Anggap saja usia beliau berapalah, misalnya 50-an tahun. Kalau 450 itu ya lumayan, setahun itu bisa berapa? 8 lebih buku. Itu pun kalau sejak umur setahun sudah nulis buku ya. Nggak mungkin juga ya, mesti nulisnya umur 20-an tahun. Intinya kita nggak ada apa-apanya, wis gitu aja ya. Dan yang beliau sampaikan ini yang memang nek basa Jawa ini sumbut. Memang beliau orang besar dengan karya-karya besar, manfaatnya sampai hari ini kita rasakan. Terakhir, ini tiba-tiba saya tertarik membawa ini. Mungkin tidak relate dengan tema sebelumnya, tapi mungkin menarik untuk bahan renungan teman-teman ya. Bulina biqaumin yazunnuna annallaha lam yahdi siwahu. Bulina ini dari akar kata bala, musibah.
bully. Mungkin istilah bullying itu dari bahasa Arab mungkin ya. Bulina itu kita diberi musibah dengan orang-orang yang menganggap bahwa Allah tidak memberi hidayah kecuali pada kelompok mereka. Jadi maksudnya apa? Ini zamannya Ibnu Sina ya. Beliau menganggap banyak orang yang merasa dirinya dan kelompoknya lah yang paling benar. Kemudian kelompok yang merasa paling benar ini melakukan kezoliman pada kelompok yang mereka anggap salah. Itulah maka beliau pakai kalimat bulina. Kita diberi musibah dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang ini kalau salah diingatkan ngeyel, karena dia merasa yang paling benar. Pokoknya yang benar pasti aku, yang salah pasti mereka. Mental semacam ini memang berat dalam konteks hidup bersama. Makanya beliau menganggapnya ini semacam musibah. Kita diberi musibah dengan adanya kaum yang anggap bahwa Allah itu hanya memberi hidayah mereka saja. Padahal Allah itu yang Rahman Rahim, pasti akan memberi petunjuk, memberi hidayah siapa saja. Tapi mereka menganggap yang diberi hidayah oleh Allah itu hanya mereka saja. Nah, cuma ini zamannya Ibnu Sina ya. Zaman sekarang mungkin tidak ada bedanya. Baik. Ya ini tiba-tiba saya lihat quote ini kok menarik, saya bawa untuk bahan renungannya teman-teman. Tidak untuk nembak orang lain ya, untuk introspeksi kita. Jangan-jangan kita orang itu, jangan-jangan musibah itu kita. Betapa ruginya kalau kita hidup sekali ternyata jadi musibah bagi orang lain. Dengan karakter ngeyel kita, merasa benar sendiri kita. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.